Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ignatius Mayel, NIM 2170231098 dari Reguler Pagi akan menjelaskan tentang kekerasan seksual di dalam kampus. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama adalah pengertian kekerasan seksual. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual. Yang ketiga itu dampak pada korbannya. Yang keempat, opini mahasiswa tentang kekerasan seksual di dalam kampus. Pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan, baik ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendakinya. Ada beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual, antara lain pemerkosaan, ada bentuk intimidasi seksual, dan yang terakhir adalah bentuk pelecehan seksual. Yang pertama adalah bentuk pemerkosaan. Bentuk pemerkosaan adalah bentuk kekerasan yang tidak kenal gender, usia, status sosial, tempat, dan waktu. Yang kedua ada intimidasi seksual. Intimidasi seksual adalah tindakan yang menyerang dan menimbulkan penderitaan secara psikis pada korbannya. Contohnya seperti ancaman pemerkosaan langsung atau tidak langsung, yaitu pesan singkat atau surel. Yang terakhir adalah pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual tersebut bisa lewat sentuhan fisik maupun non-fisik yang mengarah ke seksualitas korban tersebut. Contohnya seperti siulan mulut, mata, ucapan bernuansa seksual, atau mempertunjukkan materi pornografi. Ada 3 dampak kekerasan seksual, yaitu dampak kekerasan seksual fisik, dampak kekerasan seksual yang menyebabkan psikis, dan yang terakhir adalah dampak kekerasan seksual yang menyebabkan dampak sosial. Yang pertama adalah dampak fisiknya. Fisiknya itu seperti muncul nyeri kronis, infeksi atau pendarahan alat vital, terus terkena penyakit menular seksual, PMS, seperti chlamydia, herpes, hepatitis, atau HIV. Dampak psikis seperti mudah gelisah, mengalami gangguan jiwa, depresi, dan panik, muncul gejala gangguan stres pasca trauma, mengalami gangguan tidur dan kerap mimpi buruk, menyakiti diri sendiri, bahkan muncul dorongan untuk mengakhiri hidupnya. Yang terakhir adalah dampak sosialnya. Dampak sosialnya itu seperti sulit mempercayai orang lain lagi, sering mengisolasi diri, enggan dan bahkan takut menjalin relasi dengan orang lain secara dekat. Dengan adanya peraturan terbaru tersebut dari Kemendikbud nomor 30 yang semakin terperinci dan tersusun rapi, saya sebagai mahasiswa setuju dan tentunya berharap agar ruang lingkup kampus semakin nyaman dan aman bagi kita semua, seperti mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik,
dan atau tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma agar saling menjaga dan mencegah kekerasan seksual serta tidak ada korban lagi yang merasakan dampak dari kekerasan seksual tersebut. Terima kasih.